warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi sehat ya. Dan ini Hamin ujian SNBT dimulai. Saya harap semuanya adik-adik ini lebih semangat lagi untuk mempersiapkan persiapannya untuk mengikuti ujian SNBT ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik ya adik-adik sekalian, jadi kembali lagi pada kesempatan kali ini kita mempelajari salah satu sukses yang terdapat dalam soal SNBT, yaitu literasi bahasa Inggris. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita melihat ya, ini adalah salah satu bentuk teks yang biasanya muncul dalam soal SNBT. Pada pertemuan kali ini adik-adik sekalian, kita itu disajikan 3 paragraf ya dalam teks ini. Nah, kemudian dari paragraf ini akan diikuti oleh beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang bakal kita bahas atau yang ditanyakan yang berkaitan dengan teksnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah. Nah, di sini ini paragraf ke-1 dan paragraf yang kedua yang kita dapat lihat di slide ini. Kemudian slide selanjutnya ada paragraf yang ketiga ya adik-adik ya. Kemudian kita diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Apa yang ditanyakan pada pertanyaan yang pertama ini yaitu what is the relation between the ideas in paragraph 2 and paragraph 3. Nah, jadi apa relationship? Nah, ini adik-adik sekalian, apa sih yang dibahas atau yang dimaksud sama relationship ini? Relationship itu artinya hubungan ya. Adik-adik, jadi relationship itu artinya hubungan. Apa hubungan between? Nah, between itu antara ya. Apa hubungan antara the ideas, ide di paragraf kedua dan paragraf ketiga? Oke, nah kalau seperti ini berarti kita lihat bahwa yang ditanyakan di soal ini adalah hubungan ide ya adik-adik antara paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Nah, ini kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya jenis soal apa? Jenis soalnya kita sebut dengan ideas relation ya atau keterkaitan ide. Nah, lalu gimana ya caranya kerja? Jadi cara kerjanya itu adalah kita baca ide pokok yang terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Nah, sekarang mari kita lihat paragraf dulu ya. Oke, kita lihat di paragraf kedua. Nah, di sini gimana caranya kita menentukan ide pokok dari suatu paragraf? Dengan cara baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Dari paragraf yang kita baca ya. Kali ini kita itu ditanyanya paragraf yang kedua. Berarti kita baca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf yang kedua ya adik-adik ya. Baiklah. Nah, kita mulai dari kata cashless. Nah, cashless ini apa Kak? Cashless ini bahasa lainnya adalah non tunai ya. Nah, cashless itu non tunai. Nah, sedangkan movement itu apa Kak? Movement itu artinya gerakan ya. Nah, oke. Kalau misalnya digabung ini frasanya, adik-adik jadinya cashless movement berarti gerakan non tunai. Aims ini artinya bertujuan. Gerakan non-tunai ini bertujuan untuk membantu more people, banyak orang akses financial services, mengakses jasa finansial ya. Nah gitu. Jadi gerakan non-tunai ini bertujuan untuk membantu banyak orang mengakses gerakan finansial. Nah ini nih. Kemudian tadi kan kita bahas ya di bagian awal ya adik-adik, kalau ketahui ide pokok dari suatu paragraf kita baca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf itu. Nah, tadi kan kita sudah baca kalimat pertamanya membahas tentang
Tujuan daripada pembayaran non-tunai ini untuk membantu mengakses jasa finansial, membantu orang untuk mengakses jasa finansial. Namun kita lihat di sini ya adik-adik ya, di kalimat keduanya itu kita lihat ada kata however. Nah ini penting juga untuk kita baca kalau seperti kalimat keduanya. Kenapa? Karena kalau kalimat kata however itu, apa arti dari kata however? However itu artinya namun ya. Nah jadi ini however itu artinya namun. Oke. Namun berarti ada suatu ide yang kontras, ada ide yang berlawanan dengan yang ada di kalimat yang pertama. Nah makanya kalau kita lihat ya, di kalimat kedua itu ada kata however, itu penting untuk kita baca. Kenapa? Biasanya idenya ada yang kontras ya, atau berlawanan dengan kalimat yang ada di bagian yang pertama tadi. Oke, sekarang kita lihat. Namun going completely cashless ya, beralih secara menyeluruh ke pembayaran non tunai might actually make it harder ya, mungkin actually sebenarnya make it harder itu sih apa sih Kak? Itu harder itu berasal dari kata hard ya, yang berarti apa? Yang berarti sulit. Nah, kemudian harder ada penambahan er berarti lebih sulit ya. Nah, kemudian ini. Oke. Membuatnya lebih unbanked. Apa itu unbanked? And underbanked populations. Jadi kita mulai dulu dari unbanked ya. Unbanked population itu maksudnya orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Kayak gitu ya. Kalau underbanked population itu apa Kak? Orang-orang yang memiliki rekening bank tapi saldo rekeningnya itu terbatas gitu adik-adik ya, itu namanya underbanked population. Nah, who do not have bank accounts ya, or have limited access to banking, atau memiliki akses yang terbatas terhadap bank kayak gitu. Kita lihat di sini di kalimat pertama dan kalimat keduanya, paragraf kedua membahas tentang ini gerakan non tunai ini membantu orang-orang untuk mengakses jasa finansial, tapi itu juga katanya sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki akun rekening bank ataukah memiliki akun rekening bank tapi jumlah dari saldonya itu terbatas atau memiliki limitednya juga atau aksesnya terbatas seperti itu ya adik-adik. Nah sekarang kita lihat kalimat terakhirnya. Dari kata as a result ya, adik-adik ya. As a result, akibatnya, ya jadi ini apa sih Kak artinya as a result gitu. Akibatnya, this could worsen inequalities ya. Jadi ini bisa menjadikan worsen itu berasal dari kata worse ya, lebih buruk. Inequalities itu ketidaksetaraan ya gini. Jadi artinya ketidaksetaraan ya. Oke. And hinder efforts. Hinders itu apa Kak? Hinders itu artinya menghalangi ya. Nah, menghalangi to help everyone financially. Ini bisa menjadi suatu ketidaksetaraan dan juga menghalangi efforts, usaha atau upaya semua sini tujuannya untuk mengakses jasa finansial, tapi juga itu bisa menjadikan orang yang termasuk ke dalam populasi underbanked and unbanked itu menjadi lebih sulit gitu ya adik-adik sekalian. Nah sekarang coba kita lihat ke paragraf yang ketiga. Oke, coba kita lihat paragraf yang ketiga. Nah, sama seperti tadi ya, ketika kita ingin mengetahui ide pokok dari paragraf yang ketiga, berarti kita harus baca kalimat pertama dan terakhirnya paragraf yang ketiga. Kita lihat, berarti kita mulai dari kata although di sini. Although sampai kata future di sini ya. Nah, although, apa sih Kak makna dari kata although? Although itu artinya walaupun ya adik-adik ya. Jadi ini artinya apa? Walaupun ya. Walaupun there are challenges. Ada challenges. Apa tuh kata challenges? Tantangan ya. Walaupun ada tantangan with cashless payments. Dengan payments itu apa Kak? Payments itu artinya pembayaran ya. Nah, jadi walaupun ada dengan pembayaran non tunai, it
clear that ini jelas bahwa teknologi will help improve them. Teknologi itu akan membantu mereka improve. Nah, apa sih Kak itu improve? Improve itu artinya apa? Meningkatkan. Nah, sini. Meningkatkan mereka. Oke, in the future ya. Jadi walaupun katanya ada tantangannya dengan pembayaran tunai ini, teknologi itu akan meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian kalimat terakhirnya lagi. Sampai kata money ya. Nah, gitu. This way, cara ini we can enjoy the benefits of digital payments. Jadi kita itu bisa enjoy, bisa menikmati benefits. Benefits itu apa Kak? Benefits itu artinya manfaat. Nah, jadi cara ini kita bisa menikmati manfaat of digital payments dari pembayaran digital while making sure sambil memastikan everyone can join, semua orang itu bisa bergabung atau bisa ikut and have access to their money dan memiliki akses ke uang mereka ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini apa? Jadi katanya dibahas meskipun ada tantangannya, tapi itu nanti di masa yang akan datang akan membuat mereka ini meningkat dan mereka nanti akan bisa enjoy ya, menikmati manfaatnya dan juga bisa mengakses ke depannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini kita sudah baca tadi ya ide pokok di paragraf kedua dan juga di paragraf yang ketiga. Lalu sekarang apa yang menjadi hubungan idenya antara paragraf kedua dan ketiga adik-adik? Nah, sekarang kita lihat ya. Oke. Nah, kita coba lihat. Oke, nah kita mulai dari opsi alfa. Paragraf 2 argues, paragraf kedua argues. Nah, argues itu siapa Kak ya? Nah, argues itu artinya berpendapat. Jadi paragraf kedua itu berpendapat the importance of going cashless. Nah, pentingnya beralih ke pembayaran non tunai. Oke, apakah di paragraf kedua membahas tentang pentingnya beralih ke pembayaran non tunai? Oke, kita lihat ya. Di paragraf kedua tadi membahas tentang apa adik-adik? Di paragraf kedua membahas tentang challenges ya sebenarnya. Nah, membahas tentang challenges. Oke, jadi tantangan. Jadi ada bagian ketika kita ditanya ideas relation itu penting untuk kita melihat. Bagian pertamanya saja dulu kita lihat ya. Nah, paragraf kedua berargumen bahwa pentingnya pembayaran atau beralih ke pembayaran non tunai. Sedangkan di paragraf kedua tadi bahasnya challenges, bahas tentang tantangan. Oke, berarti dari kalimat pertamanya saja ini ya adik-adik itu sudah salah ya. Nah, ini kalau kita dapat jenis soal seperti ini tidak perlu lagi kita baca ini kalimat yang kedua ya. Nah, that is counter in paragraph 3. Nah, yang mana katanya berlawanan dengan paragraf ketiga. Ya berlawanan sih, tapi di bagian kedua ini bukan bahas pentingnya, tapi membahas tentang tantangannya. Jadi opsi alfa ini berarti dia kurang tepat ya. Nah, kalau dia opsi B, paragraf ketiga proposis. Proposis itu apa sih? Proposis itu adalah menyarankan solution. Solusi. Paragraf ketiga solusi. To prevent. Untuk prevent itu apa sih Kak? Prevent itu artinya mencegah. Solusi untuk mencegah inequalities. Apa tadi inequalities? Ketidaksetaraan ya. Nah, ketidaksetaraan. Jadi mencegah ketidaksetaraan jutu disebabkan karena ya, ini penting nih, salah satu kosakata yang selalu masuk ini ya, jutu disebabkan karena cashless movement, disebabkan karena gerakan non tunai. Jadi paragraf ketiga menyarankan solusi. Apakah solusi? Tadi di paragraf ketiga itu adik-adik masih ingat enggak? Nah, itu membahas tentang apa di paragraf ketiga? Sebenarnya itu dibahas tentang
prediksi di masa yang akan datang ya. Jadi itu lebih kepada prediksi adik-adik. Nah, prediksi in the future ya. Nah, itu di paragraf ketiga. Prediksinya nanti katanya oke, semua masyarakat bisa mengakses dan bisa ikut bergabung ya kayak itu. Jadi bukan salah solusi. Nah, jadi baru kita baca di kalimat pertama, oh menyarankan solusi. Nah, ternyata di paragraf ketiga tadi tidak ada solusi ya adik-adik. Jadi makanya opsi Bravo juga itu kurang. Nah, opsi Charlie, paragraf mentions the current conditions ya. Jadi apa itu kan mentions? Current itu maksudnya saat ini. Kondisi saat ini of the unbanked and underbanked populations. Nah, jadi kondisi saat ini dari ini. Tadi populasi atau orang-orang yang tidak memiliki akun rekening bank ataukah dia underbank ataukah dia ada batas aksesnya. Itu ya adik-adik. Nah, paragraf 3 paragraf kedua tadi apakah menyebut ya kan kondisi pada saat ini, tantangannya tadi ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga itu prediksi di masa yang akan datang ternyata semuanya sudah bisa mengakses. Kalau seperti ini Charlie bisa ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang coba delta. Paragraf kedua menyatakan sebab dari cashless society. Sebab, apakah di sini di paragraf kedua tadi menyebabkan menjelaskan tentang sebab dari masyarakat melakukan non tunai? Tidak ada ya kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau error, paragraf ketiga further explains. Apa itu Kak further? Further itu artinya lebih jauh ya. Ya. Oke. Further itu lebih jauh, explains dan menjelaskan ya. Menjelaskan lebih jauh impacts, dampak dari cashless transactions, transaksi non tunai described in paragraf kedua. Oke. Maka di paragraf ketiga menjelaskan dampak lebih jauh daripada transaksi non tunai. Ternyata dia tidak membahas dampak ya, tapi dia lebih prediksi ke masa yang akan datang. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Jadi jika kita si alpha, bravo, Charlie, delta sama error, yang lebih tepat ini adalah opsi Charlie ya. Paragraf kedua menjelaskan kondisi saat ini atau tantangan. Kemudian paragraf ketiga prediksi di masa yang akan datang. Nah oke, jadi seperti untuk pertanyaan nomor 1 adalah opsi Charlie. Saya harap adik-adik bisa memahami ya gimana caranya kita menjawab jenis soal ideal relation seperti di nomor 1 ini. Oke? Kita beralih ke pertanyaan. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini, oke, kita lihat ya pertanyaan selanjutnya. Author's attitude regarding a cashless society is, oke. Authors itu apa Kak? Nah, authors itu artinya penulis ya, penulis. Sedangkan attitude itu apa? Benar ya, sikap ya. Jadi ini adalah sikap. Jadi kalau misalnya kita gabung adik-adik, berarti apa? Sikap penulis. Nah, regarding ini apa sih Kak? Regarding ini artinya mengenai ya, mengenai. Ini juga sinonim dengan kata about yang artinya tentang ya. Jadi sikap penulis tentang cashless society atau masyarakat non tunai adalah, nah gitu. Oke, jadi intinya di sini apa berarti? Sikap penulis ya. Pastinya ini berkaitan dengan jenis soal yang kita sebut dengan author's attitude ya. Nah, lalu gimana nih Kak caranya kita mengetahui jenis soal yang berkaitan dengan sikap penulis? Artinya berarti kita harus membaca dulu secara keseluruhan apa yang dibahas di teks tadi yang kita baca ya. Nah, dengan cara apa Kak? Dengan cara kita harus mengetahui dulu ide pokoknya ini bacaannya tadi, itu teks tadi itu tentang apa ya teman-teman ya. Gimana tadi caranya kita menjawab ide pokok?
Dengan cara baca kalimat pertama dan terakhir dari paragrafnya ya. Nah, oke, tadi kebetulannya paragraf kedua dan ketiga kita sudah baca ya kalimat pertama dan terakhirnya ya. Berarti ini tinggal paragraf pertama nih tadi yang belum kita baca. Oke, baiklah, kita coba lihat ke paragraf yang pertama. Oke, nah di paragraf yang pertama ini kita baca kalimat pertamanya ya adik-adik ya. Berarti dari kata in our increasingly digital world sampai di sampai kata change ya. Oke. Nah, jadi kita baca dulu sampai ini dari kata in increasing digital world sampai di and cost effectiveness. Nah, kita lihat ya, in our increasingly digital world, ya, jadi di dalam dunia digital yang increasingly itu apa sih teman-teman? Berasal dari kata increase. Increase itu apa? Increase itu artinya meningkat ya. Nah, jadi ini meningkat. Meningkat. Nah, increase ya. Oke, di dalam dunia digital yang meningkat, many ASEAN countries, banyak negara-negara Asia, ya countries itu apa Kak? Negara ya. Nah ini negara. Banyak negara-negara Asia are moving towards. Nah, are moving towards, beralih ya. Nah, ini moving itu berpindah ya arti sebenarnya ya. Tapi kita di sini bisa maknai apa deh? Beralih ya. Nah, beralih ke cashless transactions ya. Jadi beralih ke transaksi non tunai to improve their payment systems untuk meningkatkan sistem pembayaran mereka in terms of speed and cost effectiveness. Dalam hal apa? Dalam hal speed. Nah, speed itu apa Kak? Speed itu kecepatan ya. Jadi speed ini bisa diartikan apa? Kecepatan ya. Dalam hal kecepatan and cost effectiveness dan keefektifan biaya. Jadi cost itu apa Kak? Biaya ya. Oke, kalau seperti ini berarti karena meningkatnya dunia digital ini banyak negara-negara Asia beralih ke pembayaran non tunai kayak gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat di paragraf ke satu juga tapi kalimat terakhirnya. Nah, dari kata moreover. Moreover, terlebih lagi, cultural preferences. Nah, apa itu? Cultural preferences. Cultural berasal dari kata culture. Culture itu apa adik-adik? Budaya ya. Jadi preferences itu apa Kak? Pilihan budaya. Ini pilihan ya. Nah, pilihan. And the role of cash, dan peran dari cash. Cash itu apa? Tunai ya, dari pembayaran tunai itu in informal economies, dalam ekonomi yang tidak formal, hard to change. Itu katanya sulit untuk berubah ya. Nah, kayak gitu. Intinya apa? Di sini berarti intinya di paragraf ke-1 ini membahas tentang banyak negara-negara Asia itu beralih ke pembayaran non tunai gitu ya. Untuk kenapa? Karena berkaitan dengan tadi speed and cost effectiveness untuk dalam hal kecepatan dan juga keefektifan biayanya gitu adik-adik. Nah, di paragraf kedua tadi bahas apa? Ini tadi tentang challenges ya, tantangannya ya jika beralih ke pembayaran non tunai tadi kan. Kemudian di paragraf yang ketiga itu membahas tadi tentang prediksi ya, prediksi di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, sekarang coba kita cek di paragraf di pertanyaan yang kedua. Kira-kira sikap penulisnya ini yang mana sih, teman-teman ya? Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia kritikal itu yang mana, Kak? Kritikal itu maksudnya kritik gitu ya. Adik-adik ya, ini artinya kritik. Oke. Apakah tadi kita membaca paragraf 1, 2, dan 3 ada hal yang sifatnya kritik? Dia cuma bilang tantangannya ada ya, tapi dia juga prediksi di masa yang akan datang. Berarti secara keseluruhan bukan itu yang menjadi masalah kritik di sini ya. Dia cuma bilang ada tantangannya aja, tapi tidak secara mengkritik ya adik-adik. Oke. Kalau emosional, apakah emosional? Nah, enggak ya. Ini juga emosional ini kurang tepat juga ya di bagian berapa. Kalau carefree, apakah dia itu jadinya tidak peduli?
Nah, ini juga kurang tepat. Nah, gitu. Kalau optimistik, ya. Optimistik, ini bisa optimis ya. Nah, apakah optimis? Oke, tadi katanya di paragraf 1 beralih, banyak negara Asia beralih ke pembayaran non tunai. Kemudian di paragraf kedua ada tantangannya, tapi di paragraf ketiga katanya nantinya itu diprediksi akan meningkatkan kehidupan si populasi ini atau mereka tadi yang dimaksud ya. Nah, pada akhirnya nanti mereka akan bisa menikmati juga jasa pelayanan atau akses pelayanan itu ya. Makanya berarti dia itu optimis saya, meskipun ada tantangannya dibahas di paragraf yang kedua, namun katanya prediksinya nanti akan meningkatkan kehidupan mereka juga. Jadi di sini berarti bisa optimis ya adik-adik ya. Nah ini enggak. Netral, apakah dia netral? Tidak juga ya, karena tadi disampaikan antara apa tantangannya, ada tantangan di situ, berarti dia tidak netral juga ya. Netral itu yang kayak gimana Kak? Netral itu hanya berisi penjelasan saja, misalnya menjelaskan proses terjadinya daur ulang misalnya. Dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga membahas tentang proses saja misalnya. Atau hanya membahas tentang penjelasan saja. Nah, itu adalah netral. Sedangkan tadi tidak ya, ada bahkan disampaikan tantangannya dan juga ada kayak prediksinya. Jadi bukan netral ini. Kalau seperti itu, yang manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini adik-adik adalah opsi delta ya. Yaitu optimistik, berarti dia adalah merasa optimis gitu adik-adik. Oke, saya harap teman-teman atau adik-adik itu bisa memahami gimana caranya kita mengerjakan soal yang kedua ini ya, yaitu jenis soalnya sikap penulis atau author's attitude gitu. Oke, baiklah, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, atau pertanyaan yang ketiga, which of the following statements ya, yang manakah? Oke, which itu apa sih adik-adik? Which itu artinya yang manakah ya. Nah ini nih. Yang manakah ya. Oke. Yang manakah? Following, nah ini following kalau dicari maknanya di kamus pasti artinya mengikuti, ya kan? Follow ya, mengikuti. Namun jika berkaitan dengan soal literasi bahasa Inggris, ada kata following. Following ini kita maksudkan apa adik-adik? Jadinya berikut ini, ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita gabung nih satu frasa, apa maksudnya? Berarti which of the following, berarti yang manakah berikut ini. Statements itu apa? Pernyataan ya. Jadi statements itu artinya pernyataan. Yang manakah berikut ini pernyataan yang refleks, merefleksikan atau bahasa gampangnya ini adik-adik mencerminkan ya. Yang manakah berikut ini pernyataan yang mencerminkan author's positive attitude. Nah ini nih sebenarnya yang menjadi keywords-nya atau kata kunci pada soal ini, yaitu author's positive attitude ya. Nah ini nih, ini sebenarnya keywords-nya ini soal ya. Sikap positif penulis. Nah, sikap positif penulis towards terhadap cashless payments, terhadap pembayaran non tunai. Jadi ini intinya sebenarnya kata kuncinya adalah sikap positif penulis. Nah, ketika kita ditanya sikap positif penulis, apakah kita harus baca dulu teksnya adik-adik? Tidak ya, jadi no need, tidak perlu kita baca yang teksnya. Kenapa? Kita lihat saja pada opsinya. Yang manakah yang memberikan kesan positif dari opsi ini? Gitu ya. Jadi kalau kita ditanya sikap positif penulis atau sikap negatif penulis sama aja ya adik-adik. Jadi kita itu baca saja opsinya, tidak perlu membaca teksnya. Kenapa? Karena dari opsinya saja sebenarnya kita bisa mengetahui yang manakah yang termasuk opsi yang mengarah kepada positif dan yang mana yang termasuk opsi yang mengarah kepada negatif gitu. Nah sekarang coba kita cek satu-satu ya dari alpha sampai error. Kita lihatnya. Despite itu apa sih Kak? Jadi despite itu artinya meskipun ya atau nah bisa juga kita artikan di samping ya. Di samping gitu. Advantages manfaat ya adik-adik ya. Nah, di samping manfaat of digital payments dari pembayaran digital itu there are significant obstacles. Ada
obstacles. Nah, apa itu obstacles? Ini obstacles sinonim dengan challenges ya. Jadi obstacles itu apa? Tantangan ya. Nah, jadi obstacles itu artinya tantangan. Ada juga katanya tantangan yang signifikan to achieving a completely cashless society. Jadi untuk mencapai masyarakat non tunai secara utuh. Nah, sekarang manfaat, tapi dia bilang di sini tantangan. Ya adik-adik ya, tantangan. Nah, kira-kira kalau orang bilang tantangan itu mengarah ke positif atau ke negatif? Oke, ini negatif ya adik-adik. Jadi ini masuknya kemana Kak? Ini berarti dia sikapnya penulis itu kalau kayak gini negatif nih. Karena ada juga tantangannya katanya. Berarti ini adalah kurang tepat gitu ya. Nah, kalau Bravo nih. Moreover, lebih jauh lagi tadi, pilihan budaya ya dan peran dari ekonomi hard to change, sulit berubah, sulit ya, sulit. Karena sulit ini nah ini negatif atau positif adik-adik? Negatif ya, sulit berubah. Ini juga negatif ya, masuknya kemana? Ke negatif. Jadi ini negatif berarti ini juga kurang tepat ya, karena sulit berubah katanya. Charlie, cashless movement, gerakan finansial itu bertujuan untuk help more people access financial services, menolong orang-orang itu mengakses jasa finansial. Nah, bertujuan untuk menolong orang-orang mengakses jasa finansial, bertujuan untuk menolong. Ini meskipun dia di sini bertujuan untuk membantu, sebenarnya di sini adalah berisi penjelasan daripada tujuan dari gerakan non finansial atau non tunai ini. Nah, adik-adik netral ya, lebih kepada apa? Netral. Nah, jadi dia lebih ke netral ya adik-adik. Nah, meskipun dia bilang membantu, tapi dia bilang bertujuan untuk membantu. Jadi ini lebih kepada sebenarnya menjelaskan tujuan daripada gerakan finansial ini. Jadi bukan lebih ke positif, tapi tujuan aja ya. Jadi itu lebih ke penjelasan aja. Maksudnya kemana? Berarti sikapnya penulis itu lebih ke netral ya adik-adik. Nah, contoh aja misalnya. Tujuan untuk kita mengikuti program Smart School adalah untuk mempermudah siswa mengerjakan soal SNBT. Nah itu sama ya. Jadi itu adalah bukan suatu positif, tapi lebih ke menjelaskan tujuan dari program Smart School. Nah, kayak itu sama case-nya, sama contohnya ya. Jadi bukanlah suatu positif, tapi lebih ke tujuan aja, yaitu netral. Maksudnya ke netral ya adik-adik. Nah, sekarang kalau Delta nih, they rely on cash to buy things and do business. Jadi mereka itu mengandalkan tunai untuk membeli hal-hal dan melakukan bisnis. Ingat, dia bilang tadi terhadap pembayaran non tunai. Itu tadi pertanyaannya, sikap positif penulis terhadap pembayaran non tunai. Sedangkan di sini cash, adik-adik ya, cash. Nah, jadi ini tidak termasuk ke dalam konteks yang ditanyakan pada soalnya. Di soalnya bilang cashless payments, di sini cash aja ya. Berarti ini kurang tepat karena dia bahasnya tunai ya adik-adik. Nah, coba kalau error. As technology gets better and more people can use it, karena teknologi itu lebih baik lagi, lebih baik lagi katanya ya. Nah, more people can use it. Banyak orang bisa menggunakannya. Gitu ya. The problems, nah masalah tersebut itu with the cashless payments, masalah dengan pembayaran non tunai ini will potentially decrease, akan berpotensi decrease. Nah, apa itu decrease itu artinya berkurang ya, ataukah bisa juga berarti apa? Menurun gitu. Bisa artinya berkurang, bisa artinya menurun. Nah, kalau kita lihat bagian E. Jadi teknologi itu, karena teknologi itu lebih baik lagi, atau ketika teknologi itu lebih baik lagi dan banyak orang bisa menggunakannya, maka masalah dengan pembayaran non tunai itu akan berpotensi. Ini apa? Ini lebih ke positif ya adik-adik ya. Nah, teknologinya lebih baik lagi, maka banyak orang bisa menggunakannya, maka masalahnya tadi ini bisa berpotensi menurun. Jadi itu berarti yang
Kalau ini teknologinya lebih bagus lagi, banyak orang menggunakannya, maka masalahnya bisa berkurang atau menurun ya adik-adik. Jadi kalau seperti itu jawabannya adalah error ya. Nah jadi jawabannya adalah si error gitu. Oke, ini jenis soalnya apa? Ini berkaitan dengan sikap positif ya. Kebetulannya di sini adalah apanya adik-adik? Sikap positif dari penulisnya gitu. Oke, ini cara untuk menjawab pertanyaan ketika kita ditanya sikap positif dari penulis. Jangan dibaca teksnya ya adik-adik ya. Kita cukup untuk membaca opsinya dan kita tentukan apakah dia masuk ke dalam sikap penulis yang positif, yang negatif ataukah dia yang netral gitu ya. Karena kebetulannya di sini ditanya yang apa adik-adik? Yang positifnya. Oke? Baiklah ya, saya harap adik-adik bisa memahami pertanyaan nomor 3 ini. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kata pertanyaan selanjutnya ini ya. Pertanyaan selanjutnya bahas apa? Kata yang digarisbawahi dam. Ya, dam. Ini dam. Oke, kata digarisbawahi dam. Di paragraf ketiga refers to. Refers to itu apa sih Kak? Nah, refers to itu artinya apa? Ini kata kunci ya. Ini kata kunci yang ada di pertanyaan nomor 4. Nah, jadi adalah merujuk pada. Oke. Iya. Jadi merujuk kepada. Kata yang digarisbawahi di paragraf ketiga merujuk kepada apa sih teman-teman? Nah kalau kayak gini gimana dong caranya Kak? Saya harus melihat dan mengerjakannya. Jadi cara kerjanya adalah kita harus membaca kata atau kalimat sebelumnya dem. Ya, jadi cara kerjanya adalah lihat dulu kata atau kalimat sebelumnya dem. Nah coba kita lihat. Ini kata dem. Oke, ini ya. Nah ini. Ini yang kita cari. Yang ditanyakan pada soalnya ya. Nah, ini demnya merujuk kemana Kak? Nah, kalau seperti itu, kita cara jawabnya gimana? Tadi dengan cara baca kata atau kalimat sebelumnya. Berarti kita bacanya dari kata although ini. Ya, kita bacanya dari kata although. Apa tadi although? Pun tantangan dengan pembayaran non tunai ya. Jadi meskipun ada tantangan dengan pembayaran non tunai, clear ini jelas bahwa teknologi ya akan membantu mereka ya, akan membantu meningkatkan mereka. Jadi akan membantu meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Jadi kira-kira mereka ini yang dimaksud di sini kira-kira merujuk kemana? Mereka ya. Jadi coba kita ulang ya. Walaupun ada tantangan berkaitan pembayaran non tunai, ini jelas bahwa teknologi itu akan membantu meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Jadi kira-kira ini hanya merujuk kemana? Ya adik-adik coba kita lihat dulu ya pada opsinya. Oke, kita lihat pada opsi ya. Kita bisa eliminasi dulu. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, kita ditanya rujukan kata dari kata dem, kita bisa pakai sistem eliminasi dulu. Dengan apa? Dengan mengingat-ingat tadi apakah ada kosakata yang sebelumnya atau kata sebelumnya. Cashless payments ada tidak? Ada ya. Oke, kita simpan dulu. Berarti ya. Tantangan ada tadi kita baca. Oke. Ya. Ada tadi kita baca di kalimat sebelumnya? Tidak ada. Ya kalau tidak ada adik-adik kita bisa
Nah, jadi kalau ini tidak ada, Kak. Oke, berarti kita bisa eliminasi. Karena tidak ada di kalimat atau kata yang sebelumnya kita baca ya. Efforts tidak ada, eliminasi. Adik-adik ya. Apalagi inequalities, ada tidak inequalities tadi kita baca di kalimat sebelumnya? Ternyata tidak ada. Ya adik-adik, eliminasi lagi. Tuh, berarti bukan itu ya. Unbanked and underbanked population. Tidak ada, Kak, di kata atau kalimat sebelumnya yang kita baca. Berarti ini juga bisa kita eliminasi. Nah, itu ya. Jadi kalau soal seperti ini pakailah sistem eliminasi. Kalau seperti ini ya tinggal ya adik-adik ya. Apanya berarti yang bilang tadi membantu untuk meningkatkan mereka di masa yang akan mendatang. Apanya yang mau ditingkatkan? Cashless payments-nya yang ditingkatkan atau tantangan Prof juga bisa baik ya. Apanya yang mau ditingkatkan? Apakah cashless payments-nya tunainya atau nah, tantangannya ya. Jadi maksudnya adalah adik-adik tantangannya itu yang bisa nanti ditingkatkan atau diperbaiki sehingga orang-orang atau masyarakat tadi, populasi yang unbanked sama underbanked itu bisa juga join dan mengakses fitur atau jasa tersebut. Yang dimaksud adalah cashless payments tadi ya. Jadi jawaban yang keempat adalah opsi bravo, kayak itu ya. Jadi apa ini Kak jenis soalnya? Disebut dengan referensi, serujukan kata ya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi pakailah dulu sistem eliminasi. Ketika kita baca kalimat sebelumnya eliminasilah, dan tadi tinggal 2. Jadi yang mau diperbaiki adalah itu tantangannya supaya semua masyarakat bisa join dan bisa mengakses jasa finansialnya. Oke, baiklah adik-adik, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris yang telah kita jawab secara bersama. Memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini and see you next time.